Oke, ketemu lagi guys. Terima kasih yang sudah nonton dan sudah support di video terakhir ya. Saya berharap kita bisa terus sama-sama belajar. Dan saya tekankan lagi, saya hanya berbagi pengetahuan dan pengalaman. Semoga apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat. Dan yang terpenting adalah saya berharap teman-teman bisa memetik pembelajaran dari satu video ke video berikutnya. Dan kali ini kebetulan menyambung dari beberapa live yang di TikTok itu, saya ingin kembali membahas soal salah satu belenggu diri, yaitu soal inner child. Ada proses pentingnya. Jadi dari evolusi jiwa itu, dari lupa soal aku, terjebak di identitas yang bukan aku, dan juga kembali menjadi pengendali atas diri gitu. Nah, sebelum kembali menjadi atas dirinya, berdaulat atas dirinya sendiri, ya jiwa tuh harus melepaskan belenggu-belenggu diri ini. Salah satunya adalah luka batin inner child. Ya. Dan proses ini memang unik ya. Unik ya. Karena kebanyakan dari mereka yang belajar spiritual itu, khususnya di generasi saya dan dan sebelumnya, itu adalah trauma generasi gitu, yang diwariskan secara turun-temurun. Ya. Dan ini jika tidak disadari akan menjadi sebuah identitas baru yang membuat diri sejatimu itu terkurung gitu ya. Sehingga kamu bingung kenapa hidup tuh kayak gini, ngulang-ngulang terus gitu ya. Ketemu sama orang toksik mulu, pasangannya juga orang-orang yang toksik aja gitu loh. Dan pada esensi sih ini soal jiwa yang kekurangan cinta waktu kecil. Dan itu terekam masuk ke dalam ranah batin dan menjadi luka di ranah batin. Nah, inilah yang membelenggu diri sehingga orang yang terjebak di luka batin inner child ini, dia cenderung tidak punya kuasa atas diri, pikiran, perilaku, dan juga hidupnya. Ya. Nah, mungkin di video ini teman-teman bisa sedikit memahami apa itu soal belenggu diri inner child, dan juga nanti di bawah saya akan berikan beberapa tips simple yang teman-teman bisa coba. Dan tips ini sudah dipraktekkan oleh follower TikTok saya dan cukup berhasil ya. Jadi kembali lagi ke praktek. Ya. Karena cukup banyak testimoni yang sudah memberikan masukan, memberikan report gitu, kalau pada saat melakukan praktek melepaskan inner child itu, bertemu dengan inner child-nya sendiri itu, banyak perubahan yang terjadi di realita. Ya. Jadi ada beberapa belenggu diri. Saya mulai dulu dari inner child. Mudah-mudahan ini nanti akan berlanjut menjadi satu series ya. Sehingga pemahaman teman-teman soal inner child itu semakin lebih detail
dan juga soal belenggu diri itu semakin banyak dikenali dan juga bisa dilampaui. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi di saat kecil kita hanya bisa menjalani apa yang harus dijalani sebagai proses tumbuh kembang baik untuk si raga dan juga si jiwa. Banyak pembelajarannya pada fase itu, khususnya dari pengalaman-pengalaman yang diri kita yang kecil itu alami. Ada yang membawa kebahagiaan, tawa, sukacita, tetapi juga ada yang membawa luka, ya, drama maupun trauma. Jadi di umur-umur awal sampai umur 7 tahun itu diri kita tuh hanya seperti spons ya, yang menyerap segala sesuatu, baik itu pengalaman, baik itu perlakuan, baik itu cinta kasih, emosi rendah, kemarahan, ya, ketakutan. Dan kita tuh di umur-umur segitu tuh kita serap semua gitu loh, tanpa ada filter. Otomatis segala pengalaman yang dialami, baik itu tawa, sukacita, duka cita, itu akan membawa luka. Banyak sekali drama yang berujung ke trauma. Dan ini membekas ya guys ya. Bahkan kalau dari pengalaman saya tuh membersamai teman-teman tuh ada yang umur 60 aja dia itu baru sadar gitu loh. Ternyata selama ini dari umur 7 tahun sampai dia umur 60 itu inner child-nya itu dia tidak bahagia. Sehingga diri dia yang dewasa itu tidak bisa bahagia, tidak bisa happy. Dan dia hanya terus mengulangi pengalaman yang dialami waktu kecil itu, yang selalu seperti mengorek luka dan juga menyakiti luka yang belum pernah sembuh itu, ya. Dan kali ini kita akan lebih fokus ya ke sisi kanak-kanak yang menjalani pengalaman kurang baik itu. Jadi kita fokus ke inner child-nya, atau yang lebih umum disebut sebagai inner child. Nah, inner child adalah yang lebih saya sebut sebagai diri kecil. Contoh kayak Cohen tuh, ada diri kecil Cohen di dalam Cohen, walaupun di umur segini gitu loh. Jadi diri kecil itu adalah bagian dari diri kita semua yang tak pernah lepas, selalu terhubung, dan memiliki pengaruh atas diriku yang sekarang. Atau saya lebih suka disebut sebagai diri besar. Jadi ada diri sekarang nih, diri besar, ada diri Cohen yang kecil, diri kecil. Nah, antara diri kecil dan diri besar ini selalu terhubung nih, nggak pernah terpisah nih, gitu loh. Dan di saat diri kecilnya masih terluka, diri besarnya itu hidupnya itu seperti terjebak dalam drama, situasi, episode yang mengulangi aja, yang mengingatkan lagi kalau ya diri kecil masih terluka gitu. Ayo kita sembuhin dulu. Ya, karena yang bisa sembuhin si diri kecil adalah diri kita yang besar yang sekarang ini. Lewat belajar pengetahuan, lewat praktek apa yang sudah diketahui, lewat niat, lewat usaha, lewat belajar, mengakui, menerima, sampai ke titik bisa memaafkan dan juga mengampuni. Ya.
Jadi kedua diri ini memang saling memerlukan satu sama lain. Karena jika si diri kecil masih terluka, maka si diri besar akan membawa luka-luka itu sepanjang hidupnya. Ya. Pernah nggak kalian nih ngalamin kurang cinta kasih dari figur otoritas, yaitu orang tua, dan sampai kamu menikah pun kamu masih mengulangi pengalaman itu, gitu loh. Jadi walaupun episodenya berbeda, tetapi ceritanya tetap sama, ya. Jadi diri kecil yang masih terluka itu, dia akan terus-menerus menarik realita, peristiwa, orang-orang yang membuat diri kecil ini mengulangi terus lukanya di diri yang besar. Maka si diri besar akan membawa luka-luka itu sepanjang hidupnya, dan ini akan selalu menjadi bagian dari seluruh episode hidup si diri besar ke depan dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai belajar teknik menginternalisasi pengetahuan dan pengalaman. Jadi pengetahuan yang sedikit ini mungkin bisa dibawa masuk ke dalam diri. Sudah saatnya praktek menginternalisasikan itu ke pengalaman-pengalaman yang dialami oleh si diri kecil. Coba dipikir-pikir, coba diintrospeksi, coba direnungin, coba dikontemplasikan. Ya. Apakah dirimu yang sekarang, ya, sepanjang hidupnya itu terus-menerus membawa luka-luka dari diri kecil dan mengulangi episode hidupnya, gitu. Coba dicek ya, ditulis di kolom komen biar nanti kita interaksi. Jadi baik dalam hal bertumbuh dan juga berproses, luka-luka batin tersebut berpotensi akan menjadi bagian besar dalam mempengaruhi warna kehidupan dan pengambilan keputusan si diri besar. Ya. Jadi kalau teman-teman pernah mengalami minder, pernah mengalami kecemasan, takut untuk berekspresi, ya, tidak bisa berinteraksi, memilih untuk introvert, mengisolasi diri, ya, kemungkinan ada bagian dari diri kecil kalian waktu dulu yang terluka, dan itu dibawa, diulang, dan menjadi program di ranah batin, gitu, ya. Dan ini akan terus terjadi. Dan ini akan terus diulangi. Sampai saatnya disadari kalau luka-luka batin si diri kecil harus disembuhkan. Oleh siapa? Ya oleh si diri besar. Sebagai proses pembelajaran spiritual. Jadi sebagai proses bertumbuh, hanya dia yang bisa menyembuhkan si diri kecil. Ya. Kenapa? Karena diri kecil dulu nggak paham. Dia nggak bisa belajar. Dia belum mengerti. Dia tidak punya suara. Tetapi diri yang besar ini, ya, dia bisa belajar. Dia bisa bertanya. Dia bisa memproses. Dan juga dia bisa bertindak. Ya. Jadi pilihan itu kembali lagi ke si diri besar. Yang dimana diri besar itu yang nanti akan bisa menyembuhkan si diri kecil. Nah, pada umumnya tuh ada 4 luka gitu loh, yang dominan. Pertama itu rejection wound.
Ini luka batin karena ditelantarkan. Ya, ya biasanya ini terjadi pada anak-anak yang tidak favorit. Misalnya dari 3 anak, kamu tuh yang kayak kurang kasih sayang lah daripada yang 2 lainnya. Ya. Nah itu ditelantarkan tuh. Kasih sayangnya itu lebih fokus ke anak-anak favorit tapi tidak merata. Sehingga ada beberapa anak tuh yang terluka. Nah salah satunya adalah dia terkena rejection wound. Ya. Lalu yang kedua itu abandonment wound. Ini diabaikan. Benar-benar diabaikan. Nggak dapet sama sekali, selalu disalahin gitu loh. Ya. Terus di nomor 2 atau nomor 3 kan gitu loh. Ya. Jadi benar-benar nggak mendapatkan cinta dan cenderung menjadi tempat pelampiasan dari orang tua. Yang sebenarnya juga mereka juga ada inner child. Ya, jadi ini turun-temurun guys, kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita. Ya, that's the way it is. Ya memang begitu gitu loh. Karena ini adalah trauma yang diturun-temurunkan, diwariskan secara generasi. Ya. Sorry. Lalu yang ketiga itu trust wound. Luka karena tidak dipercaya oleh orang lain sehingga dia juga punya trust issue kepada orang lain. Nah, orang-orang seperti ini nih pada saat kecil ini selalu dilarang untuk berkata apa adanya gitu. Bahkan sampai-sampai contoh gini, pokoknya kamu jangan bikin malu nama keluarga. Nah, artinya nama keluarga itu kan lebih penting daripada suaranya dia dan makna dirinya dia. Ya. Nah inilah yang membuat dia tuh tidak merasa diberi kepercayaan. Bahkan sampai di titik karena dia ngebatin, dia meyakini itu semua. Dia terjebak di titik dia itu tidak percaya dengan dirinya sendiri gitu. Ya. Nah, pada saat dia terkena trust wound ini dia akan lebih menutup ya, menutup diri, tertutup, mengisolasi diri. Dan ini berbahaya gitu loh. Karena apa? Karena dia kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dan belajar dari orang lain. Ya. Oke. Lalu ada guilt. Guilt wound itu yaitu luka karena selalu disalahkan. Tuh kan gara-gara kamu nih, adik-adik kamu begitu. Ya kan? Kamu itu kamu itu membawa sial. Bahwa itu ngebatin tuh waktu kecil tuh, kerekam langsung dia. Di tubuh tuh dia bisa merekam memori-memori itu sehingga itu akan menjadi sensasi di beberapa organ tubuh. Nanti next kita bahas ya, emosi yang terjebak di organ-organ tubuh gitu loh. Dan itu sensasinya keluar itu pada saat ke-trigger. Dada yang sesak, napas yang terburu-buru, ya, perut yang nggak enak gitu ya. Dan ini kalau nggak dirilis, disembuhkan atau di letting go, ya itu akan menjadi satu masalah baru gitu loh. Ya, karena diri besar itu akan terjebak dalam mode hidup yang survive atau bertahan hidup. Dia hanya mengulangi satu episode ke episode berikutnya, tetapi temanya adalah soal luka batinnya, gitu loh. Atau soal bertahan hidup. Nah, kalau dibedah secara
lebih dalam lagi, rejection wound itu adalah luka karena ditelantarkan dan ciri-cirinya adalah dia berjuang untuk melepaskan segala sesuatunya. Jadi detachment dia tuh rejection karena dia ditelantarkan, dia berusaha menjaga jarak gitu loh, mengisolasi diri. Lalu yang berikut adalah memiliki harga diri yang rendah. Ya, jadi bahkan dia sendiri tidak menghargai dirinya sendiri. Karena dia tidak mampu untuk menyalahkan yang di luar, dia menyalahkan yang di dalam. Nah, inilah yang membuat harga dirinya itu rendah gitu. Lalu yang berikut adalah mudah marah, mudah ke-trigger, dan cenderung ekspresif sih, meledak-ledak. Ya. Kenapa? Karena ya luka itu digendong dari kecil. Dia tidak merasa dihargai gitu loh. Dan dia tidak mempunyai makna. Yang ke berikutnya itu adalah menghindari dari kerentanan. Maksudnya gimana? Dia menjaga jarak, guys. Kalau dia ada deket aja sama orang dan orang itu ada kesalahan sedikit, rentan, ya. Di situ dia kabur dia. Jadi kalau makin parah itu dia akan menjadi satu disorder. Itu border personality disorder. Jadi dia takut banget gitu untuk mengulangi ya, pengalaman ditelantarkan waktu kecil. Dan dia melihat red flag nih, atau melihat simbol-simbol tanda-tanda nih, kayaknya orang nih bakal nyakitin lagi nih, mendingan gua kabur gitu. Nah, dia akan lebih cepat menghindar. Makanya orang-orang seperti ini bisa ngilang, deket, tapi begitu dia melihat orang yang lagi deket sama dia ada ciri-ciri bakal menyakiti lagi, kabur dia. Tiba-tiba ngilang aja, ghosting. Nah, orang-orang yang ghosting tuh demen ghosting ya biasanya nih karena dia ada rejection wound. Gitu. Bisa dia langsung shutdown, dia langsung nutup. Gitu. Bener-bener hilang gitu. Nah, lalu ciri-cirinya ya biasanya menarik perhatian orang yang tidak menghargainya. Nah, di awal begitu, border personality disorder gitu. Makin jauh kalau dia udah kalau dia udah apa namanya merasa dia tuh gimana ya, kayak tertantang gitu loh ya. Minta dihargain, tetapi begitu sudah itu dia kabur dia. Begitu udah dekat melihat ada ciri-ciri dari pelaku-pelaku yang dulu, figur otoritas yang dulu memberi luka, kabur dia ya. Nah, kadang-kadang suka ini juga, caper ya, karena dia ingin membuktikan sesuatu gitu loh, tapi dia tidak tahu cara bagaimana merespon emosi yang tertrigger itu secara sehat. Nah, disinilah fungsi belajar kesadaran tuh, supaya kita bisa meregulasi, kita bisa menanggulangi emosi-emosi yang terperangkap di luka batin itu dan di handle secara sehat gitu. Nah, yang kedua tuh abandonment wound. Jadi diabaikan. Ini benar-benar diabaikan deh. Ya. Ciri-cirinya ya dia takut ditinggalkan lagi gitu loh. Orang-orang bucin gitu kan. Nah, orang-orang bucin tuh ya ini nih, abandonment wound nih. Dan lucunya dia akan menarik cowok-cowok yang gak peduli sama dia gitu, atau cewek-cewek yang gak peduli sama dia. Dan prinsipnya adalah kalau di abandonment wound itu adalah, kalau bucin ya, bucin itu aku merasa hidup kalau kamu ada.
Makanya mau diperlakukan tidak baik juga nggak apa-apa gitu loh. Karena dia takut untuk ditinggalkan lagi, diabaikan lagi. Ya, makanya aneh ya. Udah tahu pasangannya begitu, masih aja bucin. Nah, karena dia ada luka ini, abandonment, takut ditinggalin. Ya. Lalu dia benci sendirian. Nah, biasanya nih orang-orang seperti ini nih hmm, over apa ya? Over sosial ya jadinya ya. Terlalu aktif dalam bersosialisasi, lebih ke caper sih sebenarnya. Ya. Kalau masih sehat sih ya nggak apa-apa, ekspresif aja dia. Kesini kesono kesini sosialita gitu kan. Tapi ya pakai topeng aja gitu loh. Dia nggak bisa jadi dirinya sendiri. Ya. Karena dia sedang berusaha, dia pikir dengan melakukan bersosialisasi aktif itu dia sedang menyembuhkan lukanya yang diabaikan. Eksis, jadi dia butuh eksistensi. Padahal itu memperparah gitu loh. Kenapa? Karena dia menggunakan si ego. Ya. Dia pasang muka happy, pasang muka orang-orang yang kuat, independen. Tetapi begitu masuk ke kamar, yang ada cuma luka. Rapuh dia. Ya. Lalu yang berikutnya menjadi tidak independen. Selalu bergantung sama orang lain. Ya salah satunya ya seperti contoh bucin itu. Udah tahu nggak bener, sampai ke ADRT, sampai dikasarin, dibohongin berkali-kali, diselingkuin, tetapi kenapa dia masih masih balik lagi? Ya karena ini guys, karena ketakutan itu ditinggalkan lagi. Jadi ya teman-teman juga harus bisa memahami proses perjalanan jiwanya orang gitu sebelum menjudge. Ya. Nah, lucunya biasanya dia akan menarik orang-orang yang tidak tersedia secara emosional, unavailable emotionally. Contoh kayak misalnya dia bucin sama laki-laki yang bad boys lah ya. Ya padahal kan dia nggak dihargain gitu loh. Ya. Tapi dia tetap mengulangi, putus satu nyambung sama yang sama, ntar ketiga juga yang kayak begitu, yang keempat juga sama gitu. Dan itu akan diulangin terus guys. Ya karena luka-luka ini akan menjadi magnet yang akan menarik. Ya semakin menarik itu semakin menambah yang namanya itu pengulangan sampai di titik dia sadar gitu loh. Ya. Nah, yang ketiga itu trust wound. Nah, trust wound ini nih. Luka karena tidak dipercaya oleh orang lain. Gitu. Jadi waktu kecil itu dia nggak dipercaya. Ya. Selalu disalahin. Gitu. Tuh kan, kamu kan urusan begini aja kamu nggak mampu. Nah, kehilangan kepercayaan dia, nggak percaya diri. Dan ini bisa gitu, digendong terus sampai dia tua. Dan dia menarik pasangannya sama. Figur otoritas baru, yang dimana figur otoritas itu secara energi, emosi juga sama dengan figur otoritas yang pertama, yaitu orang tua. Ya ciri-cirinya takut disakiti dia. Ya. Tidak mempercayai diri mereka sendiri. Jadi nyalain diri mulu gitu loh. Ya. Self blaming gitu. Ini lama-lama sabotase gitu dia. Ya.
ada yang sampai ngomong-ngomong, misalnya, tuh kan Hen, kamu kan bener-bener gara-gara kamu nih Hen, mama marah, gara-gara kamu nih Hen, suamimu marah misalnya, suami, istrimu marah. Ya. Nah disitulah ada proses di mana ya, luka-luka ini akan menarik kembali episode untuk diulangi gitu. Dari satu figur otoritas ke figur otoritas berikutnya. Contoh, figur otoritas yang pertama itu kan adalah ayah dan ibu. Nah, ini figur otoritas pertama. Yang kedua itu adalah misalnya guru, lalu teman dekat, ya, udah itu atasan, pasangan, ya. Nah itu terus menerus tuh. Mereka itu memancarkan energi yang mengingatkan kembali sih sebenarnya. Ayo kamu tuh masih ada ini, yuk beresin secara esensi. Tapi karena level kesadarannya belum cukup, maka yang terjadi adalah bukannya dia menangkap pesannya, tapi dia ini malah terjebak dalam gejolak yang dialami pada saat luka itu tertrigger. Ya, yang berikutnya menemukan cara untuk tidak mempercayai orang lain. Nah, dia selalu melihat alasan-alasan ketakutan itu, jadi dia melihat red flag-nya nih. Ih, jangan-jangan sama nih sama yang kemarin. Ih, dia emang gua gak bisa percaya. Jadi udah suuzon dulu di sini. Ya. Nah, teman-teman jadi belajar untuk mengenali ya luka-luka ini supaya teman-teman bisa menginternalisasinya. Ih, ini saya ngalamin ini. Jangan-jangan saya masih ada trust-wound gitu loh. Nah, disinilah makanya proses soal menyembuhkan diri sendiri itu dibutuhkan. Ya. Lalu soal trust wound ini dia merasa tidak aman dan membutuhkan banyak validasi dari eksternal. Nah, karena dia nggak percaya diri dan dia dulu tidak dipercaya oleh figur-figur otoritasnya, maka dia tuh ngejar validasi terus. Nanya mulu, bener nggak? Padahal udah bener, masih nanya lagi. Dia harus butuh validasi dari orang lain, khususnya dari figur otoritas. Ntar ya, udah tua aja masih kadang-kadang mau pergi aja, ntar ya aku tanya mama dulu ya, ntar ya aku tanya papa dulu ya. Nah itu gitu. Padahal untuk hal-hal simpel kita aja bingung, ngapain urusan simpel begini harus nanya ke orang tua gitu kan. Nah karena ada trust wound ini gitu loh. Oke. Nah yang terakhir itu adalah biasanya menarik orang-orang yang tidak merasa aman gitu. Mereka juga sama lah. Jadi energi itu akan menarik energi yang sama. Begitu juga vibrasi. Yang terakhir itu guilt wound ya. Jadi luka yang karena selalu disalahkan. Ya. Makanya yang terjadi adalah dia merasa menyesal atau buruk, menyalahkan diri sendiri dia. Ya. Jadi ada kesamaan dan ada kemiripan memang, tetapi case-nya yang berbeda gitu. Dan fokusnya berbeda. Lalu tidak suka minta sesuatu. Nah, ini orang-orang nih yang susah untuk menerima ya. Menerima bahkan bantuan tulus dari orang lain gitu loh. Nah, ini bahaya nih. Kenapa? Ya walaupun dia doa, Tuhan tolong bantu aku, ya kan. Tanda kutip tuh Tuhan dan semesta itu akan nitip lewat perantara kan. Betul nggak? Ya. Nah begitu perantara itu datang untuk menitipkan respon dari doamu itu, dan kamu menolak, tidak suka meminta dan menerima, di situ masalah terjadi.
gitu loh. Ya. Lalu menggunakan rasa bersalah untuk memanipulasi. Nah, ini yang kalau yang parah lama-kelamaan dia bisa jadi manipulatif. Ya. Jadi saking tertekannya itu dia bisa berubah menjadi ekspresif. Nah, salah satunya ya manipulasi itu sama aja, nggak lebih baik juga sih. Ya, karena daripada takut disalahin, mendingan dia nyalain dulu. Gitu. Nah, jadi kalau cewek nih hati-hati nih. Kenapa? Karena cewek ini perasaannya kuat. Ya, sampai kuatnya itu dia bisa apal loh sama pasangan misalnya. Ya, karena istri Cohen tuh seorang Scorpio guys. Jadi Scorpio tuh punya bakat itu. Ingat pokoknya semua kesalahan kamu. Ingat loh ya, kamu jangan 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 pura-pura bego ya. Nah, jadi Scorpio itu gitu. Dia punya yang namanya itu bakat jadi guru sejarah. Lu ya tanggal segini, bisa tahu dia ngeri ya. Tapi bagusnya dari Scorpio itu di saat dia sudah nyaman dan dia sudah cinta, dia akan setia guys. Beneran setia. Gitu. Makanya disitulah plus minusnya ya. Tapi ya itulah kehidupan gitu loh. Soal keseimbangan. Ya, lanjut ya. Nah, yang berikut adalah takut menetapkan batasan dia. Jadi ya di situ kembali lagi ada bordernya juga ya, ada batasan-batasan itu. Jadi dia cenderung takut mengulangi disalahkan atau dia takut disalahkan lagi, jadinya dia nyerang gitu loh, nyalain dulu gitu. Nah, ini menarik ya. Bisa keluar, bisa ke dalam. Yang terakhir itu adalah biasanya menarik orang-orang yang membuat mereka merasa bersalah gitu. Jadi figur otoritas yang pertama, kedua, ketiga itu sama. Gitu loh. Dia hanya men-trigger luka-luka itu, luka-luka batin soal rasa bersalah. Ya. Nah, ini akan dibawa terus guys sepanjang hidupmu. Menjadi yang namanya itu beban hidup belenggu diri. Mau kamu urusan kehidupan, sosialisasi, ekonomi, ini jadi jadi berat gitu. Ya, jadi jangan heran kalau orang-orang yang masih inner child-nya terluka itu dia cenderung struggling ya, survive hidupnya. Ya, survive itu adalah polanya mengulangi dan menambah penderitaannya. Jadi kerjanya tuh muter dari satu episode ke episode berikutnya. Tragis memang ya, bahkan sampai tua bisa kalau dia nggak sadar gitu loh. Kenapa? Karena mama saya juga begitu. Nah, jadi bagaimana untuk menyembuhkan itu ya, karena saya belajar kesadaran ya, saya berusaha lah sebisa saya untuk membuat dia itu tidak nyaman dan tidak merasa kalau dia itu ke-trigger gitu. Jadi udah paham lah ya. Nah, di situ yang bisa menyembuhkan apa kalau dari luar? Ya cinta. Itu loh. Welas asih. Paling enggak dia jadinya tidak ke-trigger. Nah, ini yang tadi saya maksud dengan bagaimana cara menyembuhkannya gitu loh. Nah, ini nanti saya masukin ke short ya. Ini kan adalah video TikTok yang nanti saya masukin ke short supaya teman-teman bisa ulang-ulang dan teman-teman bisa yang namanya itu mempraktekkan sendiri ya. Karena ini bisa, sangat bisa.
Asal teman-teman itu butuh niat dan usaha yang selaras dan besar. Ya, karena secara fitrah itu ya kamu mampu, dan ini memang harus menjadi sebuah syarat agar evolusi jiwa kamu itu dimulai gitu loh. Mulainya dari mana? Menyembuhkan luka batin. Salah satunya belenggu diri inner child. Kan ada belenggu diri yang lain ya, nanti kita akan bahas lagi. Nah, yang pertama itu niatkan dulu dan sediakan waktu khusus agar mampu melampaui luka dan trauma yang masih ada karena inner child. Jadi niat dan usaha itu penting. Nomor satu. Nggak cuma niat tapi usahanya. Tapi niat dan usaha itu ya yang benar gitu. Karena kadang kita nih terburu-buru ingin mencari solusi praktis atau instan. Makanya kita tuh masih mengandalkan orang lain gitu loh. Nah, di sini akan menjadi sebuah masalah baru. Karena dia akan bertemu figur otoritas yang baru lagi. Ya. Dia pikir dia ketemu seorang guru itulah yang bisa menyembuhkan saya. Nah, dia beri otoritas ke guru itu. Nah, biasanya guru yang benar itu akan mengarahkan dia masuk ke dalam diri. Tapi guru yang sama-sama juga masih punya luka batin, ya, guru itu akan berusaha mengintervensi, ya, berusaha menjadi pahlawan. Nah, itu juga masalah baru, ya. Artinya energi dan vibrasi akan menarik energi dan vibrasi yang sama. Oke, jadi usahakan dan kamu bisa. Berikut adalah pilih jalur untuk masuk ke dalam diri. Entry point-nya dari mana? Bisa lewat kontemplasi, diskusi dengan diri sendiri, meditasi, introspeksi, merenung, atau bisa lewat journaling ya guys. Di buku satu, amati, jaga, lalu dicatat antara emosi dan pikiran. Nah, itu yang nanti akan jadi bahan kontemplasi. Yang ketiga, visualkan dirimu yang sekarang bertemu dengan sosok dirimu yang masih anak-anak. Kalau lupa, cari fotonya. Ingetin gitu loh. Oh, ini Cohen kecil nih. Ya. Kenapa? Karena apapun yang kamu lakukan setiap saat itu terekam di dalam memori gitu. Memorimu sendiri. Oke. Jadi visualisasi. Nah, kalau Cohen tuh biasanya meditasi. Begitu niat, lanjut meditasi, relax, pokoknya udah tenang, barulah masuk ke ranah visual. Visualkan gitu. Hadir. Nah, yang keempat tuh ya temani gitu loh. Dan hadir sebagai sosok figur yang melindungi dan mengayomi. Karena sosok figur orang tua kita tidak rasakan secara emosi hadir. Nah, jadi figur otoritas yaitu orang tua kita itu secara emosional itu tidak kita rasakan hadir gitu, di saat kita kecil. Nah, biasanya ditemenin dulu. Terus sudah itu, berikan energi dan kata-kata yang memancarkan cinta kasih sayang kepada dia. Jelaskan kalau apapun yang terjadi bukan kesalahannya gitu. Bukan karena kesengajaan dan juga bukan karena kesalahan orang lain. Jadi tidak ada yang perlu disesali, disedihi, dan ditakuti lagi. Ngomong gitu sama dirimu yang kecil itu. Ya, kalau ini adalah sebuah proses tahapan evolusi jiwa kita untuk belajar yang namanya mengenal kata cinta yang sejati, yaitu self-love, mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya. Lalu bantu dia gitu loh untuk merilis, letting go,
agar kesadaran kalau luka-luka batin dan juga trauma yang masih ada itu bisa dirilis dan tidak perlu digenggam lagi. Gitu. Ya. Karena itu hanya proses kehidupan yang cukup dipetik pembelajarannya, cukup diakui, diterima, dipahami, dan juga dilampaui. Ya, nggak usah khawatir. Lalu beri afirmasi gitu ke dia dan dirimu yang sekarang kalau semua sudah aman, damai, tenang, dan membahagiakan. Ya. Nah di sini ada keintiman hadirnya antara dirimu yang besar dengan dirimu yang kecil menjadi satu kesatuan. Yang dimana disinilah proses kamu tuh belajar untuk mencintai dirimu sendiri, menghargai dirimu sendiri, sayang ke dirimu sendiri. Jadi ternyata luka batin ini adalah jalan untuk menemukan kembali esensi dari cinta itu sendiri. Ya. Jadi ini bukan soal orang lain, guys. Kita bukan soal menyalahkan A, B, C, D lagi, enggak. Ya. Tapi ini adalah soal proses evolusi jiwa kita sendiri. Lalu sebelum berpisah, berjanjilah untuk sesekali hadir, mengunjungi dia, menemaninya untuk bermain dan hadir untuknya. Jadi direpetisi. Ada yang namanya itu niat untuk mengunjungi dan ngecek apakah dia sudah baik-baik saja. Karena untuk beberapa case itu memang dibutuhkan beberapa kali proses ini gitu. Ya. Bahkan pada saat untuk case yang berat ya butuh dibersamai juga dengan para profesional, psikologi, psikolog, psikiater. Ya. Sambil jalan kalian mandiri melakukan ini. Ya. Jadi kalau Cohen dulu nanya, kamu mau apa gitu loh. Apa yang bisa bikin kamu happy yang bisa saya lakukan saat ini? Nah kalau Cohen dia cerita, kamu ingat gak dulu kita tuh di depan supermarket tuh cuma bisa lihat etalase ada satu mainan gitu loh. Yo, kamu mau mainan itu? Enggak harus itu gitu. Yang penting adalah aku mau beli mainan gitu. Makanya kan sekarang untuk memenuhi itu setiap bulan tuh Cohen emang beli mainan gitu. Ada budget untuk beli mainan. Jadi mainan tuh untuk nyenengin diri sendiri. Diri yang kecil gitu. Dan ya memang begitu. Ya. Makanya orang-orang kayak kolektor gitu kan. Itu ya dia punya makna tersendiri bagi dirinya yang kecil itu. Ya. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa menggali lebih detail lagi. Sehingga untuk menjaga diri kecil yang di dalam diri masing-masing itu happy, bahagia. Karena sebenarnya yang dibutuhkan tuh nggak banyak. Kadang juga aku cuma butuh diperhatiin aja sama kamu gitu. Artinya dia cuma bilang ya udah kamu yang penting sayang aja ke diri sendiri. Sesimpel itu. Nggak neko-neko. Ya karena kan perwakilan dirimu yang kecil. Belum tahu apa-apa. Belum tahu merek barang. Belum tahu yang namanya itu caper. Natural guys. Simple. Jadi nggak usah khawatir. Kadang-kadang cuma minta es krim. Ada yang beberapa case itu yang saya bersama dia cerita ternyata dia butuh ini kok, minta dibeliin tas sekolah dulu
Aduh, dengernya tuh sedih. Dulu orang tuanya tuh saking nggak mampunya itu dia cuma pakai kantong plastik guys. Dan dia melihat temennya pakai tas baru itu, aduh, sakit hatinya gitu, sedih. Bukan masalah ngiri ya, tetapi dia tuh merasa seperti terbuang gitu loh, tidak eksis di sosial. Nah ini akhirnya dia beli tas itu, happy, dia beli anak. Wah, aku suka yang begini-begini gambar ini. Lucu ya, udah udah mau nenek-nenek baru beli tas anak-anak gitu loh. Cuma buat dibeli doang, ditaruh di rumah gitu. Nah seperti itu. Yang terakhir itu ya direpetisi jika diperlukan gitu untuk melampaui luka-luka batin trauma yang mungkin masih tersembunyi di bawah sadar. Jadi luka batin juga bisa ngumpet ya di bawah sadar ya. Jadi ya teman-teman juga bisa mulai untuk melakukan itu secara berkala ya, karena semua butuh latihan dan repetisi. Yang terakhir, jangan lupa bersyukur, itu mendoakan yang terbaik buat dia, dirimu, dengan selalu berserah ya, berserah total kepada pencipta soal hasil. Oke, so good luck. Kohen doakan yang terbaik. Ya, jadi memang dibutuhkan repetisi minimal untuk merubah habit program lama ke habit dan program baru. Mulai dari 10%, 30, berlanjut 50, 75 sampai dia menjadi mayoritas gitu loh program barunya. Dan ini ya memang adalah inner child, salah satu belenggu diri yang diwariskan secara generasi. Trauma ini mulai dari kakek kita yang mewariskan ke ayah kita mewariskan ke kita, tetapi di sini kita punya kesempatan belajar kesadaran dan mengenal cinta untuk tidak mewariskan ke anak kita gitu ya. Nah disinilah proses memutus warisan secara generasi itu terjadi. Ya memang harus kamu, bukan orang lain gitu loh. Dan yang terakhir adalah ini yang selalu Kohen sampaikan di live TikTok. Apa yang dirubah di dalam diri, maka yang di luar diri akan menyesuaikan dengan sendirinya. Ya, jadi kalau realitamu itu tidak sesuai, ya, berarti ada yang nggak beres dengan di dalam dirimu. Biasanya itu luka batin, biasanya itu soal trauma, mungkin juga belief system yang salah, dogma mungkin, doktrin, yang semua itu menjadi mental block sehingga ya dia akan menarik orang-orang yang terus-menerus mengingatkan kalau ada yang harus diberesin, ada yang harus dirubah di dalam diri. Oke, so nanti soal VT ini Kohen akan posting di short ya, YouTube ya. Teman-teman bisa tonton, bisa ikuti ulang, dan belenggu diri ini tinggal di teman-teman proses agar melampaui dari yang gelap menuju ke terang. Oke? Jadi sementara ini dulu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Saya tuh rutin live-nya tuh di TikTok ya. Akunnya itu sama @mideren. Setiap Senin, Rabu, Jumat, mulai jam 19.30-an. Ya. Jadi
Kalau mau diskusi, nanti di situ kita bisa diskusi, bisa request, nanti kita diskusi, mau bahas apa yang dibahas, mau tanya soal progresnya silakan. Ya, kita akan interaksi lebih banyak di TikTok. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Saya harap ini bisa bermanfaat. Ya, ingat ini semua hanya pengetahuan yang jika tidak dipraktekkan, dia hanya sebatas teori. Tetapi dari pengalaman Cohen, sudah cukup banyak mereka yang mempraktekkan. Khususnya apa yang tadi Cohen sampaikan dari poin 1 sampai ke 10. Dan di situ ada banyak juga yang sudah melampaui belenggu inner child ini. Jadi Cohen sangat berharap teman-teman bisa praktek, mau praktek, bisa sembuh, bisa melampaui, dan juga bisa membuat inner child-nya itu happy. Karena luka batin inner child itu hanya soal kekurangan cinta. Ya, lewat praktek itu nanti kamu akan paham soal bagaimana bisa memberikan cinta itu daripada dibuang keluar kepada mereka yang tidak peduli. Lebih baik diberikan kepada diri sendiri dulu. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga dipraktekkan. Kalau ada ingin pertanyaan, silakan ketik di kolom komen. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share. Ya, saya berharap kita bisa ketemu di live TikTok. Bisa berinteraksi, sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar. Nggak cuma saya, tapi kita ketemu dengan teman-teman yang lain pada saat live itu. Oke, sampai di sini. Tetap semangat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang terpenting adalah I love you all.